satunya Bali. Jadi kita kunjungan yang pertama itu ke WSB Bali. Hai Kam, wih. Saat ini kita berada di WSB Malang, teman-teman, bersama siswa-siswi SMKN 1 BC WSB, Peta Edukasi Susu Batu. Tempatnya berada di depan Jatim Park 3 ya teman-teman. Selamat datang di WSB. Satu BC di Wisata Edukasi Susu Batu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika. Akan menemani teman-teman untuk bermain sambil belajar, teman-teman ya. Untuk yang pertama, nanti kita akan ada kunjungan ke pabrik pengolahan susu tentang bagaimana sih proses pembuatan susu pasteurisasi. Jadi mulai dari loading susu hingga menjadi susu kemasan yang siap untuk dikonsumsi. Kita berada di rumah susu WSB Malang, Kota Batu. Pemberian gelang. Kita masuk ke pasteurisasi nanti. Oke, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini, teman-teman berada di pabrik pengolahan susu pasteurisasi dengan nama Nandi. Apa teman-teman? Nandi itu artinya lembu atau sapi. Susunya akan disimpan di dalam cooling unit. Apabila sudah benar-benar lolos uji laboratorium menggunakan sistem HTST, yaitu High Temperature Short Time, yaitu dengan cara susu akan dimasak atau dipanaskan pada suhu 70 sampai 80 derajat Celcius hanya dalam waktu 15 detik teman-teman ya. Setelah itu susunya akan dialirkan kembali ke PHI. Ini namanya cooling unit transit teman-teman. Jadi susu yang telah diperah oleh peternak yang sudah lolos uji laboratorium akan disimpan di sini. Apabila dari awal tidak lolos, susunya akan diberikan ke anaknya sapi teman-teman, diberikan ke pedetnya, dan sebagian akan kami buat sabun susu teman-teman. Teman-teman ada yang tahu bubuk ini minimum harus diproses pada suhu 60 derajat Celcius. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar proses produksi? Halo? Uji laboratorium lolos disimpan di sini, dan ini sifatnya harus ABC. A-nya asli, B-nya bersih, C-nya cepat. A asli artinya susu ini tidak boleh dicampur dengan bahan apapun. Ditambah air pun nggak boleh. Ditambah tepung tidak boleh. Ditambah rumah susu ya. Jadi rumah susu ini adalah tempat pendistribusi perkawanan wisata edukasi susu Batu. Nah tadi baru saja teman-teman mengunjungi pabrik perkawanan. Yogurt kita memiliki 2 kemasan dan juga 5. Kemudian yang dipegang oleh kakak Okta ini adalah produk keju mozzarella. Mohon maaf, yang ini butter, yang ini keju mozzarella teman-teman. Nah, jadi untuk keju mozzarella dan juga butter ini juga kami produksi di pabrik pengolahan kami. Nah, nanti teman-teman juga mengunjungi pabrik yang kita bekerja sama dengan pelaku UMKM di Kota Batu. Jadi tidak. Kita menuju ke pengolahan keju. Ada taman-taman. Selamat datang untuk teman-teman semua dari SMA Muhammadiyah Gempol dan SMKN 1 BC di ruang presentasi. Di sini akan menjelaskan tentang pengolahan wisata edukasi
perusahaan yang bergerak di bidang. Sebelum dilakukan pemerahan, sapi dimandikan terlebih ke air susu perah dengan harapan total solidity 12% dapat tercapai. Selain konsentrat, sapi perah diberikan pakan panen yang berjajah ialah 40 hari karena mengenal yang disiapkan untuk pemerahan adalah ember perah, weekend, terseling, dan ekor sapi diikat di salah satu kaki sapi agar tidak mengganggu saat proses pemerahan. Ada kolam renang juga ini teman-teman. Boleh dicek terlebih dahulu barang-barangnya ada yang tertinggal. Bom. Feeling good. Ada. Oh, beli Ice cream. Ataupun yang full cream. Nah, untuk proses produksinya saya gunakan. Yang pertama, nah untuk mesinnya seperti apa? Kita berada di ice cream proses. Boleh lagi. Tersebut yaitu adalah untuk tes pembetulan. Oke, mungkin bisa gantian dengan temannya yang belum. Oke. Jadi yang menunjukkan angka 15 atau 16 cream makernya. Jadi yang menunjukkan angka 15. Kemudian setelah itu nanti dan label tanggal kadaluarsa. Untuk es krim Nandi bisa bertahan selama 1 tahun dengan catatan di dalam mesin tersebut minus Jojolete teman-teman. Ambu kelek murek. Ambu kelek jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kakak Regi, kita akan menjelaskan tentang proses pembuatan keju. Keju kami ada 2 jenis, yaitu lemaknya susu. Karena yang dari keju hanya lemaknya saja, jadi kita tambahkan pelet supaya menggumpal atau ditarik sambil dipanaskan dengan suhu 90 derajat Celcius. Karena panasnya tadi dan sambil ditarik, makanya bisa lumer, bisa halus 11 derajat. Diamkan selama sehari supaya tidak mudah basi. 6 bulan ke suhu kulkas dan 1 hari ke suhu rumah. Dan juga kakak ini asli dari susu hewani, yaitu susu sapi. Kalau yang biasa teman beli bukan dari susu sapi, tapi dari susu nabati, yaitu tepung jagungnya diolah, tambahin sisa pembuatan dari keju. Air susu yang tadi Ke sapi perah guys. Setelah keju. Mbok Memet. Kita ke belakang lihat sapi teman-teman. Sapi-sapi ini sapi yang warna coklat dan putih ini adalah hasil persilangan ya. Persilangannya menggunakan IB teman-teman atau inseminasi buatan. Silakan Mas Agung. Nah teman-teman, ini Mas Agung ini adalah inseminator ya. Kalau di lapangan nama petugas yang membantu adalah inseminator. Nah yang dibawa Mas Agung ini adalah straw teman-teman. Straw ini adalah tempat penyimpanan sperma. Kita akan kita keringkan lalu kita masukkan ke dalam alat yang namanya insemination gun teman-teman. Ya alat ini namanya inseminasi kontrasepsi tadi ya, alat pengaman karena itu hanya sekali pakai. Nanti setelah pakai akan kita. Ada yang tahu kenapa dikasih sabun supaya? Steril. Oh, semangat. Sering main sabun? Iya. Iya. Jadi kita luncurkan. Dilihat ya teman-teman, di sapi ini ada 2 lubang ya, ada lubang anus dan juga vagina teman-teman. Kita masukkan. Boleh diisi sendiri sarnya karena sapinya diam. Oke, jadi kalau kita di dalam rektum itu kotor, kita bersihkan dulu kotorannya supaya dapat menyentuh saluran reproduksi. Kalau sudah bersih, tangan sebelah kanan yang bawa alat akan masuk melalui vulva, vagina sampai ke saluran reproduksi. Kita masukinnya dilenggak-lenggokkan teman-teman karena di dalam ada yang namanya cincin serviks ya.
Kalau kita sudah melewati cincin serviks berada di uterus, disitulah tempatnya disemprotkan. 1, 2, 3, seras ya. Sudah masuk teman-teman ya. Nah, ini juga salah satu kelebihan IB. Jadi kita menaruh sperma tadi di dalam supaya lebih dekat menuju dengan sel telur ya. Dan kalau tadi teknik kawin tumpak-tumpakan tadi itu banyak yang pas ya. Jadi kawin alami itu lebih banyak membuang ya daripada inseminasi buatan. Dan teman-teman, kalau kita mau IB itu ada ya, kalau di sapi hanya terjadi 1 kali 24 jam saja. Ya, cuma 1 hari aja dia masa suburnya. Nah, tanda-tanda kita lebih jadi spermanya ditaruh langsung ke dalam, tidak ada sperma yang terbuang dan lain-lain, spermanya terbuang. Habis itu dia jatuh, ya kan? Itu lebih tidak efektif. Karuan, Pak. Kotoran sapi dan juga air. Untuk perbandingannya kita menggunakan perbandingan 1:1. Kalau kotoran sapinya 1 kilo itu kita campurkan dengan air 1 liter. Kemudian kotoran sapi dan air tadi akan kita masukkan ke alat yang pertama, yaitu alat yang berwarna merah. Untuk alat yang berwarna merah ini namanya mixer, teman-teman. Jadi sesuai dengan namanya, fungsinya untuk mencampurkan kotoran sapi dan juga air. Kotoran sapi dan air akan dimasukkan ke dalam mixer dan diaduk-aduk ya seperti ini sampai dia sapi itu setara dengan 1 tabung LPG yang ukuran 3 kilo yang warna hijau. Itu setiap hari jika kita manfaatkan sebagai biogas semuanya. Sedangkan masyarakat kita di Kota Batu 2 jutaan kita bikin 1 alat, kemudian kita paralelkan ke rumah-rumah warga. Seperti itu teman-teman. Keren ya? Oke, saya tunjukin fotonya kalau lagi gelap ya teman-teman ya. Ya, susu anak-anak. Ya, biar sehat ya. Biar enggak kebanyakan micin. Yo, susu segar. Nah. Yo. Iya. Lo. Ya Pak no iku. Padha ae. Yo. Anjay mata. Yogurt. Oleh-oleh. Baik teman-teman, kita sudah selesai di WSB, sudah mandi dan sholat. Sampai ketemu lagi dengan kami di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.